Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam acara bincang-bincang pendidikan. Kali ini kita kehadiran narasumber kita yang sudah dikenal oleh publik, yaitu Ki Darmaning Tias. Selamat hadir di podcast JPPI TV. Selamat hadir. Terima kasih atas undangannya Ubaid dan kawan-kawan. Oke, jadi kita punya acara rutin, diskusi untuk membicarakan tentang topik-topik pendidikan yang kita menggunakan sudut pandang dari berbagai pihak untuk melihat sisi-sisi dari baik kebijakan pendidikan maupun implementasi atas kebijakan pendidikan sampai kemudian evaluasi dan juga monitoring terhadap pelaksanaan dari kebijakan pendidikan di masyarakat gitu. Nah, kali ini kita sedang membincang apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi kemarin, bahwa ada gugatan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama dengan masyarakat yang gagal masuk sekolah negeri, lalu mereka terpaksa harus sekolah di swasta gitu. Dan dari kesaksian saksi kemarin yang hadir di persidangan, ternyata orang tua yang hadir di persidangan kemarin itu merasa sangat terbebani dengan skema ketika harus masuk sekolah swasta gitu, Mas Tias. Karena itu dia, orang tua yang hadir di persidangan MK kemarin itu menyatakan bahwa tidak hanya dia, tetapi juga teman-temannya sesama orang tua itu sangat keberatan, bahkan banyak pula di antara mereka yang kemudian terpaksa harus mengundurkan diri, ya artinya putus sekolah gitu, anaknya tidak bisa lanjut karena beban SPP dan seterusnya gitu. Karena itu pengakuan dan juga cerita dari para saksi ini menegaskan bahwa ternyata tidak mudah untuk kita bisa menerima kenyataan bangku sekolah negeri yang sangat terbatas, lalu kita harus masuk swasta, dan soal keberlanjutan ini yang jadi problem. Nah, menurut Mas Tias ini bagaimana sebenarnya melihat fenomena ini? Karena ini dianggap oleh orang tua merasa termarginalisasi, terdiskriminasi oleh keadilan ini gitu. Jadi sesama warga kampung situ, itu tetangganya ada yang masuk negeri lalu mendapat pembiayaan dari negara dengan bebas biaya, lalu kemudian kenapa anak saya yang tidak diterima gara-gara kuota di negeri itu yang terbatas, lalu harus bayar uang gedung, bayar SPP, bayar uang ujian gitu dan seterusnya. Gimana Mas Tias? Iya, pertama sebetulnya kalau kita mesti pendidikan itu kan macam-macam ya, pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Nah, kalau pendidikan dasar itu kan jelas pedomannya itu di konstitusi, bahwa pendidikan dasar itu gratis dan negara wajib membiayai. Jadi kalau dalam konteks pendidikan dasar sebetulnya memang tidak boleh ada diskriminasi antara mereka yang bersekolah di negeri maupun di swasta. Nah, kalau pendidikan menengah memang sampai hari ini belum menjadi kewajiban bagi pemerintah, sehingga sifatnya masih opsional. Artinya ada daerah-daerah yang sudah mewajibkan, sudah menerapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun, tapi banyak juga yang belum, dan mayoritas belum. Sedangkan kalau tinggi itu kan memang pilihan gitu. Jadi kalau kita berdasarkan pada konstitusi, maka yang wajib dibiayai oleh negara itu adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu sekarang kita adalah SD dan SMP. Gitu. Kalau dulu sampai tahun 93 pendidikan dasar itu baru SD. Gitu. SMP dulu masih masuk ke sekolah menengah karena belum ada wajib belajar. Tapi sejak 94 pemerintah menerapkan wajib
belajar 9 tahun, berarti pendidikan dasar itu mencakup SD dan SMP. Jadi kalau kita mengacu pada regulasi, baik itu Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 maupun konstitusi pasal 31 Undang-Undang Dasar, semua anak SD dan SMP itu mestinya gratis, gitu ya. Nah, memang persoalannya adalah terutama yang di SMP, gitu. Mungkin saya harus perjelas ketika saya ngomong SMP dan SD itu di dalamnya udah include MI dan MTS ya, karena itu kan juga bagian dari pendidikan dasar gitu. Jadi cuma memudahkan bicara saja, tapi ketika saya bicara itu sebetulnya harus sudah ditangkap ini juga bagian ada MI dan MTS gitu ya. Nah, masalahnya ketika di SMP itu jumlah sekolah SMP negerinya itu tidak seimbang dengan SD-nya gitu. Jadi kalau kita lihat statistik pendidikan itu kan sejak 30 tahun terakhir ya, SD swasta itu lebih banyak negerinya. Jadi yang swasta itu hanya 8%-an lah ya. Dan kalau SD swasta itu sebetulnya lebih banyak pilihan orang tua. Jadi kebanyakan yang menyekolahkan anak-anak di SD swasta itu adalah orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya dengan harapan ada nilai-nilai plusnya. Maka kebanyakan SD swasta itu adalah SD yang berbasis agama. Nah itu oke. Jadi mereka memilih di swasta karena memang pilihannya gitu. Ini tidak terlalu merisaukan karena biasanya orangnya mampu-mampu. Tetapi yang jadi persoalan yang di SMP. Di SMP ini terutama dengan sistem kuota, dengan sistem zonasi itu menyebabkan yang diterima di SMP negeri itu hanya yang dekat sekolah. Yang jauh-jauh tidak. Sementara kalau kita lihat baik itu di pedesaan maupun di kota-kota itu kan letak sekolah negeri itu berada di pusat kota. Kalau di perkotaan itu biasanya ya di pusat-pusat pertumbuhan kota awal-awal gitu ya. Kalau di pedesaan rata-rata di ibu kota kecamatan. Sementara jarak dari rumah tempat tinggal ke ibu kota kecamatan kan bisa jauh, bisa 10 kilo kalau di daerah. Kita jangan melihat yang ada di Jabodetabek gitu. Jabodetabek aja kalau Bogor, Kabupaten Bogor itu juga jauh-jauh gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi persoalan. Jadi jumlah lulusan SD tidak semuanya ditampung di sekolah-sekolah negeri, sehingga mereka harus ke sekolah swasta. Dan sekolah swasta pun akhirnya sekolah-sekolah swasta yang kualitasnya tidak bagus, tapi bayarnya mahal dibandingkan dengan sekolah negeri. Nah, saya kira gugatan-gugatan itu muncul dari mereka yang ini menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah swasta hanya karena jarak tempat tinggal mereka itu jauh dari sekolah negeri, gitu. Nah, memang dulu zaman sistem NEM, sistem ujian negara itu yang masuk ke sekolah negeri tidak hanya yang dari dekat sekolah, tapi yang nilainya bagus. Nah, sekarang terbalik, sekarang nilainya bagus, kalau tidak dekat dengan sekolah juga nggak bisa diterima. Lah itu juga yang menimbulkan persoalan pada orang tua, terutama yang jauh dari lingkungan sekolah, gitu. Jadi anak sudah
kerja keras, sudah belajar keras, nilainya bagus supaya bisa diterima di negeri. Tetapi karena letak tempat tinggalnya jauh dari sekolah, kegeser ke swasta dan harus bayar. Itu saya kira yang menyebabkan orang tua merasa keberatan dan merasa kok tidak adil. Anak saya rajin belajar, nilainya bagus, hanya karena tempat tinggal kami jauh, kami harus menyekolahkan di swasta dan itu kami bayar. Kira-kira itu yang saya tangkap dari persoalan yang dihadapi oleh para orang tua. Iya, yang menjadi pertanyaan juga kalau dari sisi UUD 45 udah jelas, pasal 31 itu. Undang-undang Sisdiknas juga sudah jelas, pasal 34 gitu. Tapi kemudian kenapa dalam prakteknya itu bisa terjadi gitu. Kalau Mas Tias ini sudah puluhan tahun ini kan menyimak kebijakan pendidikan ini. Jadi artinya tidak kemudian kenapa ada amandemen pasal 31, kemudian ada undang-undang Sisdiknas pasal 34 yang sampai mengatakan bebas biaya, itu terjadi. Itu kan pasti tadi ada kebijakan-kebijakan sebelumnya gitu. Kalau menurut pengamatan Mas Tias yang sudah puluhan tahun di dunia pendidikan itu, kan ada frasa anggaran 20%, lalu bebas biaya sekolah dasar SD dan SMP, itu kan tidak ujuk-ujuk gitu, tidak tiba-tiba. Nah, bagaimana Mas Tias mengamati ini tuh dulu? Katakanlah tadi sudah muncul misalnya sebenarnya 9 tahun wajib belajar itu mulai 94 gitu kan, zaman Orde Baru gitu. Nah, bagaimana Mas Tias memandang ini? Apakah dulu 94 juga skemanya sudah begini gitu? Artinya atau ada perbedaan skema kebijakan lalu implementasi di lapangan berbeda? Pertama, Undang-Undang 45 ya, hasil amandemen. Kalau kita simak itu dengan usulan dari koalisi perempuan, itu sama persis yang bahwa pendidikan dasar itu gratis dan negara wajib membiayai. Kebetulan saya turut di tim koalisi perempuan saat itu untuk merumuskan perubahan pasal 31 Undang-Undang Dasar itu. Nah, diskusi saat itu adalah ya negara itu harus membiayai pendidikan dasar kalau negara mewajibkan masyarakatnya harus berpendidikan dasar 9 tahun. Logika berpikirnya begitu. Karena itulah di undang-undang itu di state bahwa negara wajib biayai. Nah, undang-undang Sisdiknas tentu mengacu pada undang-undang tersebut. Gitu. Ya, jadi undang-undang Sisdiknas merupakan respon terhadap undang-undang dasar. Gitu. Dan pas kalau soal biaya, soal anggaran pendidikan, yaitu juga bagian dari proses politik di dalam amandemen Undang-Undang Dasar, karena waktu itu sebetulnya acuannya itu sekian persen dari PDB, kalau nggak salah 4% ya, 4% dari PDB, tetapi kita milih 20% dari APBN atau APBD. Usulan semula adalah 25% dari APBN, tapi proses politik kemudian disetujui 20%. Nah, di dalam undang-undang pendidikan Sisdiknas sebetulnya sudah dikunci pendidikan anggaran 20% itu di luar gaji guru dan dosen. Gitu. Tetapi karena ada seorang guru dan seorang dosen dari Makassar yang waktu itu menggugat pasal 49 soal undang-undang anggaran pendidikan di undang-undang Sisdiknas dan dikabulkan oleh MK, maka anggaran 20% itu termasuk gaji guru dan dosen serta pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga lain. Jadi ada perubahan perspektif
dari penyusun undang-undang Sisdiknas ke MK. Teman-teman yang menyusun undang-undang Sisdiknas membayangkan atau perspektifnya itu 20% itu khusus untuk anggaran pendidikan yang dikelola oleh Dikbud dan Depak saat itu ya. Oleh teman-teman MK ternyata ini termasuk untuk fungsi pendidikan. Semua fungsi pendidikan, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan maupun kementerian lain dan gaji guru dan dosen. Sebelumnya mungkin banyak yang nggak tahu, gaji guru dan dosen itu masuk ke anggaran rutin pemerintah. Anggaran belanja rutin. Jadi itu dikeluarkan oleh pemerintah langsung melalui anggaran belanja rutin. Di bawah kementerian apa? Langsung ke Kementerian Keuangan. Tapi pasca putusan MK pada akhir 2007, gaji guru dan dosen termasuk ke dalam anggaran pendidikan. Dan implikasinya semakin banyak guru dan dosen yang tersertifikasi, maka secara otomatis itu menggerogoti 20% itu, sehingga yang dipakai untuk membiayai operasional pendidikan menjadi berkurang. Gitu. Nah, gimana kalau dulu gitu? Nah, ini yang sebetulnya juga kelewat perhatian dari pemerintah, perhatian dari publik. Dulu itu saya katakan dulu itu adalah dari awal kemerdekaan sampai akhir tahun 70-an. Itu pemerintah itu punya skema namanya sekolah bersubsidi dan sekolah berbantuan. Nah, sekolah bersubsidi itu statusnya itu sekolah negeri, sekolah swasta. Tetapi 100% pembiayaannya termasuk guru-gurunya dari negara. Lalu kalau sekolah berbantuan itu statusnya sekolah swasta, tapi 50% pembiayaannya dari negara. Jadi waktu itu anak-anak yang bersekolah di swasta pun kalau itu swasta bersubsidi dia bisa gratis gitu. Tapi kebijakan ini dihapuskan bersamaan dengan adanya akreditasi sekolah. Sekolah dikelompokkan menjadi 4 tercatat itu untuk sekolah-sekolah yang baru berdiri, terdaftar itu untuk sekolah yang sudah berdiri, sudah melaksanakan ujian, tetapi belum bisa menyelenggarakan ujian sendiri. Jadi masih ujiannya numpang. Lalu diakui itu sekolah swasta yang sudah bisa menyelenggarakan ujian sendiri, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Lalu sekolah disamakan, status disamakan. Nah, sekolah status disamakan ini sekolah swasta, tapi selain dia bisa menyelenggarakan ujian sendiri, dia juga bisa ditumpangi oleh swasta lain untuk melakukan ujian, gitulah. Bersamaan dengan ini, pemerintah memberikan bantuan namanya guru-guru DPK, yaitu guru statusnya PNS, tapi ditempatkan di sekolah swasta. Nah, keberadaan guru-guru DPK ini sangat membantu sekolah-sekolah swasta. Karena apa? Karena kita tahu mayoritas kebutuhan biaya operasional di sekolah itu adalah gaji guru. Ketika sekolah swasta banyak memperoleh guru DPK, secara otomatis beban pembiayaannya itu sebagian besar ditanggung oleh pemerintah. Dan itu pernah saya alami sendiri di sekolah tempat saya sekolah, di SMP gitu ya. Itu karena memperoleh 8 guru DPK, begitu ada plus kami bisa menggratiskan.
gitu. Tetapi sekarang ya bisa gratis, sekarang gratis, masih tetap gratis. Tetapi yang jadi korban adalah gaji gurunya. Gaji gurunya nggak naik, gitu, nggak sejahtera. Nah ini juga dilema bagi kami, gitu. Tapi gurunya memilih kondisi sekarang karena mereka jadi guru di situ untuk pancatan aja supaya bisa jadi guru ASN, ya nggak apa-apa, lalu kita pertahankan. Tapi secara kualitas, ya dengan beban, dengan murid yang terbatas, gaji guru yang rendah, kita tidak bisa berharap. Kira-kira seperti itu riwayatnya. Nah, saya kembali ke awal tadi, yang ada model skema subsidi dan bantuan. Ya. Itu hanya di SD saja atau sampai SMA itu? Seingat saya dulu sampai dengan SMP. Sampai SMP? Iya. Artinya yang bersubsidi ini berarti benar-benar 100% gratis berarti? Iya, gitu. Karena sekolah zaman dulu kan gratis. Sekolah itu bayar itu kan baru tahun 69. Sekolah bayar tahun 69? Iya, setelah Orde Baru. Ini masuk era Orde Baru nih bayar. Iya. Dulu Orde Lama nggak bayar. bayar. Saya kebetulan masuk SD sebelum 69 itu belum bayar. Baru 69 kita bayar sebulan waktu itu 5 ringgit. Waktu itu mas 5 rupiah. Bentar dulu, sekolah nggak bayar ini di semua? Mau di sekolah pemerintah, mau di sekolah swasta, nggak ada yang bayar berarti? Zaman itu sih enggak. Jadi zaman itu sekolah itu gratis. Gitu. Nah, tapi kan ya kebutuhan itu baru tahun 69 lah, ingat saya itu sekolah mulai bayar. Jadi berarti Orde Baru masuk, ya kan? Kemudian mulai itu tercatat, terdaftar, diakui, disamakan itu. Iya, itu. Tapi kalau itu baru tahun 80-an. Itu setelah nggak ada istilah sekolah bersubsidi dan berbantuan. Jadi yang bersubsidi dan berbantuan itu dari 45 sampai tahun 80-an. 80 awal lah. Gitu. Berarti di era Orde Baru juga masih menerapkan itu, sebagian sekolah itu disubsidi. Masih karena iya, jadi sampai tahun awal tahun 80 lah. Itu di sekolah aja. Kalau di Jogja yang saya lihat dulu ya, mungkin kalau teman-teman yang pernah sekolah di Jogja pernah lihat SD Bob Kri gitu ya. SD Bob Kri itu dulu rata-rata bersubsidi. SD Muhammadiyah juga waktu itu ada yang bersubsidi, ada yang berbantuan. Gitu. Jadi pendidikan dasar saat itu masih SD ya, itu gratis. Kira-kira gitu. Ya, begitu masuk era 80-an dengan model akreditasi tadi itu, diakui dan seterusnya sampai disamakan tadi itu, sebenarnya apa bisa dikatakan itu era di mana komersialisasi pendidikan atau? Sebetulnya waktu itu belum. Menurut saya justru mundurnya kebijakan pendidikan yang mendiskriminasi itu terjadi pada saat SBY dengan munculnya PP 48 tahun 2027 soal pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Kenapa saya sebutkan itu? Karena di dalam PP itu dikatakan bahwa tahun berapa PP itu? 2007. Ya, dikatakan bahwa pengangkatan guru-guru guru-guru honorer untuk menjadi guru PNS itu untuk mengisi kebutuhan di sekolah-sekolah negeri.
Nah, PP itu kemudian diperkuat dengan Undang-Undang ASN tahun 2016 bahwa aparatur negara itu adalah aparatur yang bekerja di instansi pemerintah. Nah, sebetulnya kalau mau melihat titik kemundurannya itu dari situ, gitu. Kenapa? Karena pasca PP 48 itu dan kemudian Undang-Undang ASN 2016 yang kemudian tahun 2023 kemarin direvisi lagi, itu tidak ada lagi bantuan guru-guru DPK ke sekolah-sekolah swasta. Dan itu yang membuat sekolah swasta pun tidak mau harus membayar, gitu. Kenapa? Kalau hanya mengandalkan dana BOS, jumlahnya kecil. Dan dana BOS pun juga sudah dipagari, yang bisa untuk gaji guru itu hanya 50% maksimal. Nah, kalau jumlah muridnya sedikit, lalu dana BOS-nya dibatasi, ya sudah. Dan dana BOS itu kan sebetulnya menurut saya sih itu belum mencukupi kebutuhan operasional per anak. Kenapa? Karena tahun 2002 kan berarti 22 tahun dari sekarang. Itu ada kajian tentang pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh Balitbank Balitbank Pendidikan, Balitbank Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di kajian itu biaya per orang untuk anak SD setahunnya itu minimal 900. SMP itu 1,6, SMA itu 2,4, SMTA itu 3,6. Nah, per tahun per anak. Sementara dana BOS sekarang ini kan cuma 1,1 untuk SMP. Gitu. Nah, kalau cuma 1,1 berarti jauh di bawah hasil kajian saat itu. Padahal udah mengalami inflasi dan sebagainya. Sehingga menurut saya ya minimal saat ini kebutuhan dana BOS per orang itu 2 jutaan. 2 juta per murid per tahun. Kalau jumlahnya cuma 1,1 jelas belum cukup. Jadi memang secara real kalau saya sebagai pengelola sekolah ya, dan saya mempertimbangkan kesejahteraan guru segala, kalau cuma mengandalkan dana BOS ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu yang sekolah akhirnya melakukan pungutan, gitu. Iya. Karena untuk gaji guru aja belum cukup, apalagi untuk operasional, gitu loh. Nah, apakah ini bersumber dari cara pandang pemerintah ini? Jadi BOS itu kan bantuan. Iya. Artinya bantuan itu ya nggak bisa bantu sepenuhnya, namanya juga bantuan gitu. Padahal amanah Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Sisdiknas itu sebenarnya pemerintah wajib menjamin termasuk pembiayaan gitu. Artinya kalau wajib menjamin pembiayaan, apalagi ada kata-kata bebas biaya, itu kan sebenarnya bukan bantuan, mestinya pemenuhan kan gitu. Lalu kenapa terjadi pembajakan yang harusnya pemenuhan kok jadi bantuan gitu? Karena pendidikan itu hasilnya itu kan panjang, dampaknya itu panjang. Lain misalnya orang sakit atau bantuan biaya untuk orang sakit yang terlalu rendah misalnya. Kalau nggak sampai terpenuhi itu kan dampaknya bisa langsung terlihat. Dia makin parah atau mati.
Tapi kalau pendidikan ini kan enggak. Jadi karena dampaknya enggak terlihat dalam jangka pendek, dianggap enggak ada masalah. Gitu. Sehingga ya udahlah ini aja juga berjalan. Yeah. Kira-kira Dianggap tidak bermasalah ya. dianggap tidak bermasalah. Padahal bermasalah nggak sebenarnya? Sangat bermasalah bermasalah. karena itu tadi anggaran yang diberikan oleh pemerintah itu jauh di bawah kebutuhan. Dan kalau dulu itu masih di Orde Baru ya. Juga awal-awal reformasi juga masih ada sih. Ada bantuan namanya bantuan operasional pendidikan untuk sekolah swasta. Ada bantuan insidental. Nah, bantuan insidental ini biasanya digunakan untuk rehab, untuk membuat penambahan ruangan baru. Tapi nggak tahu sekarang apakah sekarang bantuan operasional pendidikan masih ada nggak? Kalau misalkan masih, sebetulnya itu bisa menolong. Jadi kalau kemarin-kemarin sampai dengan Orde Baru dan awal-awal reformasi, sekolah itu tertolong oleh satu, keberadaan guru-guru DPK, kedua oleh bantuan biaya operasional BOP, biaya operasional pendidikan. Yang ketiga, bantuan insidental. Jadi kalau mau rehab apa itu bisa minta bantuan itu. Cuma yang kedua ini bantuan operasional pendidikan dan bantuan insidental, saat itu tidak semua sekolah itu dapat. Biasanya yang dapat itu orang-orang yang memiliki relasi dengan orang dinas, gitu. Kalau kita punya kedekatan dengan orang dinas, nah itu bantuan itu selalu ada, gitu. Iya. Tapi kalau enggak. Tapi kalau kita proaktif, nah kita bisa memperoleh bantuan itu. Artinya kalau saya lihat skema-skema itu kok, apakah ini karena memang pemerintah atau katakanlah presiden tidak menganggap sektor pendidikan ini sebagai sektor yang strategis sehingga ada refocusing ke pendidikan atau ya 20% itu kan minimal gitu kan. Ya. Artinya ketika kesedot dengan, kan sudah beberapa kali saya membaca statement dan juga mendengar Ibu Menteri Keuangan kita itu bilang bahwa kesedot ke operasional, kesedot ke belanja pegawai dan seterusnya gitu. Tetapi kenapa tidak kemudian efisiensi atau menambah dari 20% itu gitu? Saya kira ada dua ya secara makro ya mungkin ya mungkin keterbatasan fiskal itu yang pertama. Yang kedua pemahaman secara detail terhadap distribusi anggaran pendidikan itu kan juga jarang yang mengetahui. Bahkan di era Jokowi ini pun suatu hari ada menteri yang WA-an dengan saya bahwa anggaran pendidikan udah banyak, tapi kualitasnya masih rendah, pengelolaannya nggak begitu beres. Nah, ini menunjukkan bahwa dia nggak paham bahwa anggaran pendidikan itu terdistribusi ke banyak kementerian. Jadi bayangannya adalah anggaran pendidikan yang berjimbun tadi, yang 20%, itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan saja, tanpa melihat juga ada Kementerian Agama, dan juga tanpa melihat adanya kementerian dan lembaga lain yang menyelenggarakan pendidikan. Jadi perspektif bahwa anggaran pendidikan itu untuk seluruh fungsi pendidikan itu jarang yang punya, gitu loh. Sehingga terlihat
sekali dari penilaian mereka. Anggaran pendidikan udah 20% kok. Pendidikannya gini-gini saja. Nah, sementara yang dikelola oleh Kemdikbud itu tidak pernah mencapai 100 triliun. Gitu. Jadi, dan itu pun terdistribusi dengan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta pendidikan non formal. Meskipun pendidikan non formal sangat sedikit. Kira-kira gitu. Iya, jadi memang beberapa waktu lalu Bappenas membuat statement, jadi wajib belajar 9 tahun itu di Undang-Undang Sisdiknas 2003. Kemudian belakangan kan kemudian di RPJMN dan seterusnya, dokumen-dokumen perencanaan negara itu kan sudah sampai 12. Nah, begitu sampai 12 tahun itu menurut evaluasi Bappenas itu kurang lebih sudah 10 tahun. Udah 10 tahun wajib belajar 12 tahun, tetapi rata-rata lama sekolah anak-anak Indonesia itu SMP nggak lulus. 11 tahun. Iya. Artinya ada kesalahan di mananya gitu kan. Ternyata tidak sepenuhnya ya digunakan untuk anggaran pendidikan yang di sekolah dasar menengah gitu ya. Tetapi justru kesedot ke sektor-sektor lain gitu. Artinya kalau kita buka datanya, sebenarnya anggaran pendidikan yang benar-benar untuk sekolah dasar dan menengah ini masih kecil sebenarnya ya. Ya di bawah 100 triliun itu. 100. Jadi gini, anggaran pendidikan kita ini kan besar itu ada 2. Ke Kemenak sama ke Kemdikbud. Nah, ke Kemenak kan juga dari TK sampai perguruan tinggi. Ke Dikbud juga dari TK sampai ke perguruan tinggi. Lalu setelah itu terbagi-bagi ke dalam kementerian-kementerian lain tadi. Nah, yang ke Kemendikbud pun itu kan juga sebagian besar terlokasikan untuk membayar gaji guru dan dosen. Demikian juga yang ke Kemenak itu sebagian besar dialokasikan untuk gaji guru dan dosen di Kementerian Agama. Nah, yang untuk operasional pendidikan kalau di Kemdikbud itu jumlahnya sampai hari ini setahu saya belum pernah mencapai 100 triliun. Gitu. Dan 100 triliun itu terbagi untuk ya rata-rata 40 murid dan mahasiswa seluruh Indonesia. Jadi sedikit sekali jumlahnya itu kalau kita bagi per orang. Jadi kalau kita balik ke kebijakan dalam Undang-Undang Sisdiknas itu sebenarnya kan sudah bagus itu kan soal cara pandangnya itu kan, pendidikan dasar harus menjadi prioritas, wajib belajar, harus sediakan dananya dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini cita-cita yang hampa atau ya bisa diwujudkan ini? Ya karena kebetulan saya juga dulu terlibat dalam pembahasan RUU Sisdiknas ya. Mimpi para penyusun seperti itu memang. Mimpi para penyusun undang-undang itu betul-betul ingin mewujudkan amanat konstitusi untuk memberikan pendidikan dasar secara gratis dan negara wajib membiayai. Jadi sebetulnya mimpinya ya memang seperti itu, bahwa sekarang mimpi itu belum tercapai. Itu masalah kita, dan tugas kita adalah bagaimana mendorong supaya mimpi itu dapat diwujudkan. Caranya bagaimana? Caranya ya mungkin kita harus mengatakan kepada pemerintah bahwa anggaran 20% itu mestinya hanya dialokasikan untuk fungsi pendidikan yang dijalankan oleh Kemenak sama Kemdikbud saja. Gitu, tidak yang lain. Terus gaji guru dan dosen mestinya dikembalikan seperti dulu. Itu termasuk belanja rutin. Sehingga
Yang dialokasikan untuk dana pendidikan itu semuanya adalah untuk operasional pendidikan. Oke. So saya begitu. Ya. Kalau itu yang terjadi hari ini dan tantangannya kira-kira begitu. Nah, apa yang dulu pernah itu kan cita-cita di Undang-Undang Sisdiknas itu. Lah kalau para pendiri bangsa kita ini, apakah juga sebenarnya punya cita-cita semacam itu dalam melihat pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa itu memang harus menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah harus menyediakan pembiayaannya, atau justru model liberalisme pasar dalam dunia pendidikan tuh kalau kita tarik para pendiri bangsa ini? Kalau kita baca risalah sidang BPUPKI ya, yang merupakan pendapat para pendiri bangsa dari berbagai macam, ada dari mengenai ekonomi, hukum, pendidikan dan kebudayaan. Saya kira pilihan para pendiri bangsa itu kita ini adalah membentuk negara kesejahteraan, ya, welfare state gitu ya. Nah, kalau pilihannya adalah negara kesejahteraan, maka sektor-sektor seperti pangan, kesehatan, pendidikan itu menjadi tanggung jawab negara. Jadi negara itu mestinya harus memberikan ini semua secara mudah dan murah, gitu. Bukan berarti membuat harga-harga atau produsennya merugi, tidak. Tapi negara yang kalau harga itu mahal, negara itu yang membeli, tapi menjualnya kepada masyarakatnya itu murah, gitu. Dan salah satu tokoh yang memikirkan pendidikan dari pendiri bangsa ini adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar jelas bahwa untuk menghormati kekasan baik itu yang dimiliki oleh para pemeluk agama dan sebagainya, sekolah swasta diberi kebebasan untuk, atau masyarakat diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah-sekolah swasta dengan biaya dari negara. Jadi Ki Hajar itu jelas sekali sudah menegaskan bahwa karena pendirian sekolah-sekolah swasta ini adalah dalam rangka menjalankan ideologi dan itu dilindungi oleh negara, maka negara pun wajib membiayai pendidikan itu. Itu Ki Hajar. Artinya para pendiri bangsa ini bahkan tokoh pendidikan kita, Ki Hajar, sudah membicarakan dan juga sudah punya pemikiran bagaimana soal skema pembiayaan ini ya. Sudah. Baik sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun sekolah-sekolah swasta. Skema pembiayaannya seperti apa. Dan ternyata pilihan kita ada bagaimana pendidikan, kesehatan, dan juga pangan itu menjadi tanggung jawab negara. Maka pendidikan ini harus menjadi tanggung jawab negara. Gitu. Artinya dari sisi pemikiran para pendiri bangsa kita, kemudian regulasi kita sebenarnya ini masih inline ya. Tetapi tantangannya justru di kebijakan pemerintah atau aplikasinya gitu. Nah, belakangan ini Mas Dias, ini kementerian atau kebijakan pemerintah yang seringkali mengglorifikasi dan mengkampanyekan Ki Hajar Dewantara ini kan Merdeka Belajar ini. Nah, kalau Mas Dias mengamati gimana nih Merdeka Belajar dengan menggunakan nama besar Ki Hajar Dewantara dengan alam fikir Ki Hajar Dewantara waktu itu sebenarnya ini inline atau ada banyak gap sebenarnya? Oh, bukan banyak gap, bertentangan sekali. Bertentangan. Jadi apa yang menjadi filosofi pemikiran Ki Hajar dengan yang Ki Hajar modern sekarang Merdeka Belajar itu bertentangan justru? Bertentangan sekali. Kalau yang sangat prinsipil apa bertentangan? Kalau Ki Hajar itu merdeka itu adalah dalam hal metode dan produknya. Metode dan produknya. Produk pendidikan ya, metode. Nah, sementara yang sekarang ini kan metodenya sangat tidak merdeka,
produknya juga tidak merdeka karena melahirkan manusia-manusia yang tergantung gitu ya. Nah, kalau Ki Hajar kan menciptakan manusia-manusia yang merdeka. Oke, dari sisi metode misalnya yang pertama, yang saya tahu misalnya kurikulum merdeka yang kemarin baru diluncurkan itu kan misalnya mereka menyebut menghargai keragaman, pembelajaran terdiferensiasi dan seterusnya. Itu kan bagian dari keragaman metode dan seterusnya yang diinginkan oleh kurikulum merdeka itu. Lalu apa yang bertentangan dengan metode Ki Hajar? Dalam prakteknya kan guru-guru sekarang tambah repot sekali. Beban administratifnya sangat tinggi. Okay. Guru harus membuat laporan-laporan kinerja dan sebagainya. Itu kan nggak memerdekakan guru. Kalau Ki Hajar itu kan memang memerdekakan guru, murid, dan orang tua. Dan hasilnya ya manusia-manusia yang merdeka, yang bisa berpikir kritis, bisa bersikap merdeka tanpa terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan dari luar. Ki Hajar memberikan kiasan lebih baik rengeng-rengeng sambil mikul kereneng, bersenandung sambil mikul dawet itu loh. Kereneng itu tempat dawet gitu ya. Dibandingkan naik Mercy sambil berbesmili. Ya, maksudnya apa ini? Naik Mercy tapi mengeluarkan air mata. Menderita maksudnya? Ya, menderita. Nah, orang yang merdeka itu ya seperti yang penjual dawet tadi itu. Meskipun hidupnya dalam kesederhanaan, tapi dia bisa bahagia dan bisa bersenandung sambil. Tapi kalau yang nggak merdeka, ya dia akan hidup dalam penderitaan. Meskipun naik Mercy gitu loh. Nah, itu kiasan yang menurut saya menggambarkan bagaimana manusia yang merdeka dan tidak merdeka itu. Nah, kalau kita baca buku saku Merdeka Belajar, itu kan sebetulnya justru menciptakan ketergantungan. Gitu, karena harus misalnya ketergantungan dengan laporan-laporan tadi atau dengan pihak lain kan, gitu, harus kerjasama dengan ini, kerjasama dengan ini. Nah, ya kalau merdeka ya biarin aja. Mau kerjasama boleh, enggak juga boleh gitu. Betul, gitu. Jadi menurut saya di situ bedanya. Dari segi metode, Ki Hajar itu memberikan kebebasan kepada anak-anak. Makanya keluarlah semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi andayani. Jadi di depan itu menjadi contoh, di tengah memberikan motivasi, di belakang itu mengikuti. Itu bagian dari ya menciptakan kemerdekaan di dalam pendidikan. Gitu. Kalau sekarang enggak, semua sudah terstruktur, harus mengikuti ini, harus mengikuti ini. Kalau enggak bisa P5 gitu. Ya, itu gimana itu disebut merdeka? Gitu. Atau justru apa namanya, kurikulum itu membuat sekolah tidak merdeka atau bagaimana? Semua dari konsepnya sendiri juga sudah. Dari segi konsep bahwa guru itu harus dikontrol, guru itu sudah nggak merdeka, gitu loh. Kurikulum apa itu kan turunan dari pikiran, gitu loh. Tapi yang paling penting adalah pikirannya dulu, pikiran si pembuat kebijakan ini itu nggak memerdekakan, gitu. Sehingga guru harus mengikuti ini, gitu. Tidak memberikan kebebasan kepada guru, gitu. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang
yang sering banyak dilontarkan itu kan mengikuti apa Zoom meeting itu, yang untuk bisa daftar harus nge-share dulu minimal ke 5 orang atau 5 WAG gitu ya. Itu kayak Mercy tapi nangis tadi. Nah, itu kan sama aja, itu seperti kalau dulu jual berlantai itu, saya jualan apa dulu yang dalam sistem pemasaran, lupa aku dulu ya. Dulu kan ada itu berjenjang-jenjang itu loh, gitu. Nah, menurut saya itu bukan kemerdekaan. Kalau yang namanya kemerdekaan ya, ini ada link Zoom, mau daftar silahkan. Tidak harus nge-share dulu baru bisa daftar. Gimana merdeka? Jadi kalau misalnya kita ingin mempraktekkan seperti MLM, MLM marketing. Iya. Ini kan mestinya supaya sekolah kita dan juga pendidikan merdeka itu, pendidikan yang memerdekakan itu bisa memerdekakan semua yang ada di sekolah itu, mestinya kurikulum kita itu dibiarkan begitu saja, atau kalau ada pokok-pokok yang seperti apa mestinya? Ya sebetulnya kalau kurikulum itu kan ya apa ya? Ya sebetulnya dulu pernah ya namanya CBSA, kurikulum cara belajar siswa aktif. Zaman saya itu, Mas. Zaman Anda ya. Itu kan sebetulnya juga baik, gitu loh. Tapi kan waktu itu tidak diteruskan. Ternyata yang nggak siap itu orang tuanya. Jadi orang tua protes. Kenapa anaknya sekarang jadi berani dan sebagainya, gitu. Sehingga ya udah akhirnya ditinjau, ternyata belum cocok dengan kultur di Indonesia, gitu. Lalu akhirnya kembali tapi di awal-awal reformasi dikembangkan kurikulum namanya KBK ya, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, tapi itu juga nggak berlanjut. Artinya menurut saya kalau soal kurikulum ya, menurut saya kurikulum itu yang paling penting itu memberikan dasar-dasar untuk berpikir rasional, bersikap kritis, punya bisa menumbuhkan rasa empati kepada murid, pada anak didik. Itu menurut saya yang paling penting. Desainnya seperti apa? Itu masing-masing orang punya pandangannya, gitu. Tapi yang umum aja menurut saya seperti itu, dan mestinya nggak perlu diubah-ubah. Gitu. Iya, benar. Yang diubah itu jadi ada kurikulum yang baku, seperti misalnya kurikulum bahasa, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, fisika, kimia, biologi. Ini kan sebetulnya rumusannya itu udah tetap toh, gitu loh. Matematika itu yang mengajarkan gimana orang bisa berhitung, gitu. Kimia juga orang bisa mengenali zat-zat. Nah, yang ini nggak usah diubah-ubah. Yang diubah-ubah itu yang tambahan-tambahan. Ya tambahan-tambahannya aja, gitu loh. Jadi silakan mau kurikulum apa saja, tetapi yang ini itu bukunya mestinya dari tahun ke tahun bisa dipakai. Itu karena apa? Karena rumus matematika kan ya nggak berubah-ubah. Kecuali kalau nanti ada perubahan rumus baru, tinggal nambahin. Fisika juga begitu, kimia juga begitu, apalagi biologi. Biologi itu ya jelasin akar tunjang, akar itu kan ya sejak dulu sampai sekarang sama. Gitu aja. Gitu aja. Jadi yang pokok-pokok gini biarkan aja, ini kurikulumnya. Yang dikembangin yang tambahan-tambahan aja. Gitu loh.
Baiklah, banyak hal sebenarnya yang kita bincangkan tadi, dan tentu waktunya karena kita terbatas 1 jam, jadi kita akan melanjutkan pada sesi-sesi berikutnya dengan topik-topik yang berbeda. Tetapi prinsipnya kita menemukan ada banyak clue-clue penting ya, bagaimana para pendiri bangsa ini punya pemikiran tentang pembiayaan pendidikan. Dan sampai hari ini ternyata dari sisi pemikiran, dari sisi regulasi sebenarnya ini ada pemikiran yang masih utuh ya, bagaimana meletakkan tanggung jawab pembiayaan pendidikan ini pada pemerintah itu. Lah hari ini kenapa kemudian masih bayar, kenapa kemudian masih banyak anak-anak putus sekolah, itu ternyata kebijakan pembiayaan pendidikan di sektor pendidikan ini ternyata belum ya mampu dilaksanakan oleh pemerintah. Belum lagi pendidikan belum dianggap sebagai sektor yang strategis, sehingga dukungan dari APBN, dari APBD itu ternyata kebagi-bagi di sektor-sektor yang lain, fungsi-fungsi pendidikan yang lain yang itu tidak secara langsung menyasar pada pendidikan dasar baik di jenjang SD maupun SMP. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.